ini kan hal yang natural ya. Natural ya. Sesuatu yang bersifat Nggak natural. berkaitan dengan agama ya. Sama sekali tidak. Oh, iya. Ya, tidak berkaitan Nanti dikir dengan sirik gitu agama. kan ada. Ya, kan? Karena seluruh masyarakat membutuhkan itu. Oh, ya, jadi nggak membutuhkan masalah ya. itu. Dan memang seluruh manusia bahkan seluruh makhluk ya, Ya. binatang pun terbentuk dari unsur-unsur Betul. itu. Unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin dan unsur nyawa ya. Ini alami gitu, natural. Dan memang alamiahnya seperti itu gitu loh Gitu ya ya. kan. Jadi memang, siapapun ya harus melakukan itu nggak gitu loh. peduli yang miskin apalagi yang sudah kaya-kaya dan resah itu ya. Betul. Jadi ya. kalau misalnya konsisten melakukan yang seperti Kang Rangga itu sebagai dasar ya Kang Rangga, itu makin lama akan membantu kesadaran diri atau bagaimana itu Kang Rangga? Betul. Minimalnya tenang ya. Minimalnya tenang ya, karena telah itu bukan ada minimal, luar biasa komunikasi Kang ya. Rangga. Kalau tenang itu. Iya, minimalnya itu. Tapi Oh, kan minimal. targetnya kebahagiaan sejati. Oh, iya, tadi betul. Targetnya kebahagiaan sejati. Minimalnya tenang ya. Karena setelah berkomunikasi dengan saudara-saudaranya yang membentuk jiwa raganya ya. Jadi jangan dikatakan ini sedulur papat lima pancer ini Enggak iya gitu ya. Mempercayai itu sebagai sesuatu yang mungkin Syirik gitu musrik atau syirik tahayul sama sekali tidak. Bukan ya, tapi ini setelah ilmiah, mendengar penjelasan Kang Rangga memang ini nggak ada unsur-unsur tahayulnya, Nggak memang ada. secara logis saya menerima Kang Rangga. Iya, bahwa mereka hidup. Ya ternyata kita selama ini memang tersusun dari mereka gitu loh ya kan. Hidupnya diri kita ya karena mereka kan gitu Siap loh. Kang Rangga. Ya. Siap dan Ya. sangat menarik sekali ya Kang Rangga minimalnya kalau itu tadi, minimalnya sebagai komunikasi lah ya, komunikasi. Tapi lebih dari itu kan kita tidak hanya mendapatkan menerima saja. Betul. Kalau kita sekedar menikmatin gitu kan, menikmatin anugerah ya kan, itu kan hanya menerima saja. Betul. Ya kan? Tapi kan kita juga tidak enak dong kalau kita hanya menerima terus itu ya, kan ibaratnya jadi nggak seimbang. umpamanya Teh Laras nih dikasih makan terus ya kan tanpa pernah memberi makan kepada sebagai imbal baliknya itu kan pasti tidak enak. Kalau saya mah nggak enak ya, Ya. harus menerima ya. Iya, tidak enak. Nah, itu seperti apa Kang Rangga? Jadi kan harus ada Maksudnya? feedbacknya, Iya, gitu. feedback. Ada imbal baliknya yang harus diberikan kepada alam ini, gitu berupa? kan? Nah, di sini ya kan, inilah sebagai kuncinya sebetulnya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu dalam satu keilmuan ya, ini keilmuan Syah Bandar Karimadi ya. Jadi kita kembali kepada keilmuan Syah Bandar Karimadi ya, di mana keilmuan Syah Bandar Karimadi ini adalah untuk membentuk jati diri ya, jati diri manusia yang paripurna ya, yang paripurna ya. Jadi dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi itu nanti akan diajarkan bagaimana kita memberikan feedback ya, memberikan imbal balik. Selama ini kita hanya menghirup nafas terus ya kan, mengeksploit terus nih, meminta terus, ya mendapatkan terus dan ya, menikmati. menikmatin terus nih, mendapatkan berbagai anugerah. Begitupun dari unsur airnya, unsur tanahnya, unsur apinya, ya kan, matahari ya kan, terus menerima ini. Kapan memberinya gitu loh? Nggak memberi malah menggerutu ya. Kapan terus memberinya sebagai imbal balik kepada alam gitu. Siap, ya, itu kan? ada Di keilmuan Syah Bandar Karimadi itu ada tata caranya di situ. Jadi itu yang lebih intinya sebenarnya itu. Iya, intinya adalah di situ bagaimana manusia kemudian mendapatkan kebahagiaan yang sejati karena terjadinya akselerasi. Bukan cuma keseimbangan, bukan cuma kita menerima ya. Bukan hanya sebatas menerima, tapi kita pun memberi. Hidup ini kan take and give ya. Ada menerima, ada memberi juga. Yang disebut dengan terima kasih kan seperti itu ya. Ada yang diterima, begitupun ada yang dikasihkan. Betul. Gitu loh. Bukan hanya menerima terus, aduh malu dong. Iya malu. Ya kan? Kalau sudah orang malunya putus ya. Iya. Nah itulah sebetulnya inti dari permasalahan yang terjadi di kehidupan ini adalah itu, ya. Manusia selama ini hanya menerima, itu pun masih menggerutu. Menggerutu. Sudah cuman menerima, tidak pernah memberi.
itu menggerutu. Nah, Padahal ya. tinggal menikmatin saja tapi menggerutu. Betul. Bagaimana akan memberikan. Ya, mungkin mereka gini Kang Raga, dalam pemikiran mereka memberi itu mereka sudah berbagi secara finansial, secara materi ya kepada yang membutuhkan. Tapi kalau saya melihat dari pembicaraan Kang Raga ini bukan cuma sekedar memberi materi kepada sesama, tapi bagaimana kita memberikan energi timbal balik kepada alam ini gitu ya. Timbal balik kepada sedulur papat lima pancur tadi, ya kan. Bagaimana kita berterima kasih kepada unsur air umpamanya kan. Jadi bukan hanya sebatas ucapan terima kasih, ya, tapi kita juga menyuguhkan, ya, gitu. Menyuguhkan kepada unsur air ya, berupa energi, ya, berupa energi dengan keilmuan Sah Bandar Karimati. Betul. Jadi itu ada nanti tata caranya. Jadi itu terkhusus ya Kang Raga. Jadi ya, itu kalau betul-betul ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tapi bukan hanya sebatas menerima. Ya kalau hanya sebatas ingin hidup tenang, ya kan, ya cukup berterima kasih, ya dengan unsur-unsur yang tadi seperti Kang Raga sebutkan tadi. Gitu. Minimalnya agar gejolak alam, ya kan, ini tidak terlalu dasar lah gitu ya, tidak terlalu ekstrim gitu loh. Ya sekarang ini kan gerakan alam ini sangat ekstrim sekali kan. Ya itulah tuntutan dari alam gitu loh. Tuntutan dari alam, dari sedulur papat kalima pancer. Tapi bukan karena ramalan, bukan ya Raga? Bukan, itu memang hukum alam. Hukum alamnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau ramalan-ramalan itu ya itu bukan. tadi sebagaimana hukum alam ya. Hukum keseimbangan itu ya take and give, saling menerima dan memberi, bukan hanya menerima saja. Ya kan? Kalau hanya menerima terus ya tidak seimbang namanya, tidak selaras gitu kan. Maka otomatis alam akan menuntut mana dong, ya kan. Jadi bukan karena ramalan-ramalan itu bukan ya, tapi memang mereka melihat, tapi dasarnya karena memang dalam rangka unjuk rasa lagi. Iya. Hukum alam. Di mana harus ada yang diberikan, ya harus ada yang diterima. Yang seimbang kan harus ada keseimbangan di alam ini gitu loh ya. Ya, sangat menarik sekali Kang Raga. Tapi nanti lain waktu ya Kang Raga, saya mau ngorek-ngorek dari Kang Raga yang intinya tadi loh Kang Raga, intinya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Yang sejati itu seperti apa? Nah, nanti itu kan perlu sesi khusus. Jadi sesi khusus itu jelas itu nanti ada ya di keilmuan Sah Bandar Karimati ya. Di keilmuan Sah Bandar Karimati itu nanti diajarkan gerakan-gerakan jurus ya, gerakan-gerakan jurus untuk mempersembahkan energi kepada alam ini seperti gitu itu ya. Jadi sebagai suguhan lah istilahnya. Jadi kita bukan hanya menerima suguhan, tapi kita pun menyuguhkan. Bagaimana kita memberikan suguhan kepada air, memberikan suguhan kepada api atau matahari, ya kan? Memberikan suguhan kepada unsur tanah atau bumi, kepada unsur udara atau unsur angin, begitupun kepada unsur nyawa. Ya. Ada itu berupa gerakan-gerakan yang menghasilkan energi, ya, itu yang dipersembahkan kepada alam. Berarti itu juga salah satu cara untuk menanggulangi bencana yang bergejolak ini ya Kang Raga. Itu bahkan satu-satunya cara yang terbaik. Ya. Satu-satunya cara yang terbaik untuk menanggulangi berbagai bencana alam. Bahkan untuk mewujudkan satu tatanan peradaban kehidupan yang luhur. Yaitu kehidupan yang sawarga. Ya kan, kehidupan yang sawarga maniloka, kehidupan luar biasa sekali berarti Kang Raga ya. Sangat luar biasa sekali, dan keilmuan ini mungkin yang disebut sebagai suatu keilmuan akhir zaman. Keilmuan akhir zaman. Akhir zaman ya. Jadi sebetulnya masyarakat ini kan sudah banyak yang memprediksi ya kan akan munculnya nanti ya Imam Mahdi, Ratu Adil lah ya. Ratu Adil yang membawa keilmuan yang luar biasa ya kan. Ya ini
sebetulnya ini. Gitu. Jadi rentetannya jadi panjang ya dari masyarakat yang mulai mencari yang namanya kebahagiaan sejati, ya gejolak alam yang seperti ini semuanya saling nyambung ternyata. Saling nyambung karena memang ini yang ditunggu-tunggu. Oh begitu. Gitu. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh dunia, bahkan bukan hanya masyarakat dari bangsa manusia ya, betul. Tapi dari bangsa yang lainnya ya, bangsa binatang, bangsa tumbuh-tumbuhan, ya termasuk yang batin, yang gaib itu kan juga ada, betul. Ya kan, bangsa malaikat, bangsa siluman, ya kan, mereka menantikan ini, gitu. Menantikan ini, menantikan seluruh masyarakat di kehidupan bumi alam ini, ya kan, menerapkan keilmuan Syah Bandar Karimadi sebagai keilmuan akhir zaman yang menggagalkan kiamat, gitu kan? Oke Kang Raga, mumpung saya teringat ya, karena juga ada titipan pesan dari teman saya juga ya tadi, Telaras dong Muslim ke Kang Raga, tolong tanyain gitu. Nah ini sangat marak sekali dan dibincangkan berbagai kalangan ya, Kang Raga, ini Sabdo Palon nagih janji gitu kan, saatnya kembali ke agama Budi. Itu apa Kang Raga yang dimaksud? Apakah harus kembali ke agama Buddha? Nagih janji yang seperti apa? Nah, tolong Kang Raga ini dijelaskan ini. Iya, ini ilmunya. Yang ini? Iya, yang akan membentuk. Iya, jadi bukan akan kembali kepada agama Buddha. Ya, terus kan? Bukan. Tapi budi di sini adalah budi pekerti. Ya, budi pekerti ini yaitu tadi disebut sebagai budi pekerti karena ada take and give tadi. Oh, timbal balik dong. Oke, ya, saya nyambung siap. Ya, timbal balik dong. Bagaimana sih kita disebut sebagai orang yang berbudi, iya, siap. Ya kan otomatis dong yang bisa memberikan imbal balik dong, ya kan? Bukan hanya menerima terus, tapi juga memberikan. Gitu. Yang nagih janji, Sabdo Palon nagih janji, ya ini. Saatnya kembali ke agama Budi. Maksudnya ini. Betul, ditagihkan. Ditagih mana dong? Kamu selama ini hanya menerima. Siap. Jadi mana memberinya? Gitu. Jadi kan? Yang Sabdo Palon itu sendiri nggak menunjuk satu agama bukan ya? Bukan. Terserah agamanya apapun maksudnya. Betul, gitu ya. Ya Sabdo Palon itu sendiri kan sebetulnya maknanya ya. Sabdo itu kan ucapan. Betul. Palon itu kan kunci. Ya, ucapan atau kata. Jadi kata kunci. Alah, bukan Sabdo Palon yang sosok orang. Bukan, itu kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ya take and give tadi. Ya kan? Saling menerima dan memberi. Bagaimana caranya? Ya kan? Apakah kita hanya berterima kasih kepada air, terima kasih kepada tanah, terima kasih kepada udara? Itu kan masih menerima juga. Ya kan? Tapi bagaimana terima kasih ini diwujudkan dalam bentuk suatu anugerah juga gitu. Kata-kata dari Sabdo Palon Nayo Genggong itu juga dalam rangka memberikan kunci bagaimana bencana ini tidak terjadi semakin dahsyat gitu ya. Betul sekali. Makanya beliau datang untuk menagih janji. Saatnya kembali ke agama Budi, atau ke ajaran Budi, pegangan sebetulnya, pegangan budi pekerti, sebagai pegangan menarik berbudi pekerti, gitu ya. Pokoknya sangat luar biasa sekali Kang Raga. Kang Raga, nanti lain waktu kita harus, saya minta waktunya Kang Raga untuk membahas masalah kunci dari kebahagiaan sejati sekaligus Sabdo Palon Nayo Genggong kan pasti lebih. Siap. Biasanya nanti, lebih ke dalam ya, Kang Raga. Nanti kita bahas lebih rinci lagi, lebih detail lagi, ya kan? Dalam waktu yang nanti lain, kita waktunya Kang Raga lagi ya. Baik Kang Raga, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita semua dan kepada masyarakat yang melihat tayangan ini. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam Segala salam.